Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat sahabat berchannel dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita sharing mengenai ini banyak juga pertanyaan ya bahwa apakah kalau kita berdoa kita perlu memohon kepada Tuhan, apakah enggak perlu kita memohon ya. Jadi apakah kita harus memohon atau nggak usah memohon? Nah, ya kalau menurut saya atau berdasarkan dari kitab suci ya bahwa kedua-duanya itu benar ya, tidak kedua-duanya tidak disalahkan ya, boleh memohon dan boleh juga tidak memohon. Nah, tetapi dalam kapasitas dan dalam kondisi apa? Jadi gitu ya. Nah, mari kita menengok kepada kitab suci kita yaitu Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa di dalam bab 17 ya, di sana dibahas tentang triguna ya. Ada yang namanya itu triguna, yaitu seluruh alam semesta ini dikuasai oleh tiga sifat, yaitu yang disebut dengan triguna. Triguna adalah tiga, guna adalah sifat ya, terdiri dari tiga sifat. Sifat apa aja itu? Yaitu satyam, rajas, tamas, atau satwika, rajasik, dan tamasik ya. Nah, dari tiga sifat-sifat ini ada di mana level kita berada. Nah, ketika kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan, memohon untuk kebaikan-kebaikan kepada Tuhan, ya. Jadi di sini kita berdoa mengenai kebaikan-kebaikan. Misalnya, ya, ini satu contoh misalnya, ya, kita berdoa untuk kesejahteraan semua umat manusia, ya. Kita selalu mendoakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, ya, teman-teman, sahabat kita. Nah, kita selalu berdoa untuk keberhasilan, kesuksesan, ya. Kita berdoa untuk kedamaian di negara kita. Kita berdoa untuk kedamaian seluruh umat manusia, ya. Itu adalah tergolong doa yang satwik, ya. Nah, ada lagi berdoa yang tergolong di rajasik, ya, rajas, ya. Nah, seperti misalnya kita berdoa untuk kepentingan diri kita, ya. Misalnya kita berdoa agar kita sukses, agar kita bahagia, agar kita agar kita mempunyai rumah, agar kita mempunyai kendaraan, agar kita sukses dalam bekerja dan lain sebagainya. Apakah ini salah? Tidak salah, ya, karena ini adalah permohonan. Nah, ada di tingkat yang di bawah satwik dan rajasik, ya, yaitu sifat tamasik, ya. Berdoa dalam level tamasik ini adalah yang paling rendah, di mana katakanlah orang berdoa yang hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang yang tidak lazim, ya. Ya, misalnya dia berdoa untuk biar dia sakti, berdoa dia biar bisa terbang, dia memohon untuk biar orang itu cilaka, biar itu usaha orang lain itu bangkrut, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah bersifat tamasik. Nah, ketiga macam doa ini, ya, semuanya diterima oleh Tuhan, ya. Mau berdoa jelek kayak berdoa bagus kayak, semua diterima, ya. Nah, tetapi masing-masing akan ada konsekuensinya, ya. Nah, bahkan Rahwana merupakan bhakta yang paling setia Dewa Siwa, ya. Dia itu berdoa biar sakti, Saktri Mandraguna,
biar dia bisa mengalahkan seluruh raja-raja yang sakti di dunia, di muka bumi ini, ya. Dan lain sebagainya. Dan bahkan dewa pun dia ingin kalahkan, ya. Di situ dia ya bermeditasi dan lain sebagainya, semua diterima oleh dewa Siwa, tetapi ada konsekuensinya, ya. Jadi di sini adalah berdoa buruk maupun berdoa baik, ya semuanya akan diterima, tetapi akan ada konsekuensinya, ya. Bahkan kadang-kadang ya, kalau kita berdoa yang berdoa yang nggak bagus, malah cepet itu dikabulkan daripada kita berdoa untuk kebaikan, ya. Ya itu agak lama, ya itulah. Tetapi akan ada konsekuensinya, ya. Ada buahnya nanti yang akan diterima. Oke, kembali lagi kepada pertanyaan, apakah kita itu berdoa boleh memohon, apa tidak harus memohon? Nah, jadi kalau dari pihak orang yang bilang bahwa kita harus memohon kepada Tuhan, dia akan bilang, lah kita kan memang harus memohon kepada Tuhan. Terus dengan siapa lagi kita memohon, ya? Jadi memang harus kita memohon. Kalau kita tidak memohon, Tuhan tidak mengerti, tidak tahu apa yang kita butuhkan, ya. Nah, di lain pihak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Maha mengetahui, Tuhan tahu segalanya apa yang kau inginkan, jadi nggak perlu memohon, ya. Berdoa di level satwik, ya, yang paling benar, ya, tetapi kita tetap mengalami yang namanya hukum punarbao, yaitu lahir hidup mati, karena kita masih terikat oleh dunia materi, ya, karena kita masih melakukan permohonan, ya, karena kita masih memohon. Nah, tetapi jika kita berada di luar pengaruh triguna, 3 sifat tadi, ya, itu yang disebut dengan para yogi, ya, yaitu orang yang sudah bisa melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi, ya. Dia adalah penyembah Tuhan yang sejati. Dia sudah menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, sehingga dia tidak perlu memohon, ya. Dia tidak menginginkan apapun kecuali dia ingin menyatu dengan Tuhan. Nah, ini yang berada di luar 3 sifat tadi, karena dia sudah tidak terikat oleh hukum alam ini. Dia sudah tidak terikat oleh keinginan-keinginan duniawi, ya. Jadi dia berdoa tanpa permohonan, ya. Dia benar-benar menyerahkan dirinya secara total. Dia benar-benar menjadi penyembah yang sejati, ya. Nah, kalau kita ingat, ya, lagunya Dewa 19, ya, yang mengenai ini, salah satu syairnya dia adalah masihkah kau bersujud kepada Tuhan jika surga dan neraka itu tidak ada, ya. Karena apakah kita masih menyembah Tuhan, apakah kita masih bersujud kepada Tuhan jika surga dan neraka itu tidak ada? Karena selama ini kebanyakan orang, ya, pamrih kepada Tuhan. Karena apa? Selalu diiming-imingin oleh surga dan neraka. Bagi orang yang baik akan masuk surga, bagi orang jahat akan masuk neraka, dan lain sebagainya. Sehingga dia mati-matian, sehingga dia berjuang untuk mendapat karunia Tuhan biar masuk surga, ya. Dia sujud kepada Tuhan. Tetapi seandainya tidak ada surga, ya mungkin dia tidak ingat dan tidak menyembah Tuhan. Beda dengan seorang yogi. Kita pun bisa menjadi yogi jika level kita sudah, ya, di tingkat spiritual, yaitu sudah tidak menginginkan apa-apa, kita hanya menyembah kepada Tuhan, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, jiwa kita, raga kita,
Dan semuanya karena ini adalah beliau yang mengatur, dan kita hanya ingin penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Itu yang disebut dengan moksha, sesuai dengan tujuan agama ini, yaitu mokshartam jagiritam ya caiti dharma. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, jika kita berada di level spiritual di luar daripada 3 guna, 3 sifat, ya itu tidak perlu memohon. Dia hanya pasrah, dia hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang masih memohon, ya, memohon segala sesuatunya kepada Tuhan, masih berada di level triguna, 3 sifat, ya, hasilnya adalah kita masih terikat dengan dunia materi ini, sehingga kita akan masih mengalami punarbawa, yaitu siklus kelahiran, ya, kehidupan dan kematian. Jadi itu jawabannya, ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.